saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh perasaan saya benar-benar hambar banget ya. Benar-benar kayak hambar banget, biasa aja gitu. Tapi air mata saya tuh penuh, berlinang air mata muka saya tuh penuh. Tapi saya nggak ngerasa saya nangis, saya nggak sadar saya nangis gitu. Kalau misalnya kita nangis tuh kan biasanya perasaan kita kalau nggak seneng, sedih gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar hambar kayak ya udah kayak biasa aja nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya nangis pecah banget nangis saya. Teman saya yang beritahu, ih kamu nangis gitu. Terus akhirnya kayak saya kesadar kan kayak, ih kok saya nangis ya gitu. Karena minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus dan akhirnya saya nangis, saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus eh di situ saya udah mulai heran nih. Loh saya kan muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak bener-bener kayak lupa gitu loh. Kayak bener-bener ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Sampai di titik saya nantang Tuhan waktu itu. Saya ingat banget Oktober 8 atau 9 Oktober 2019. Saya ingat banget waktu itu saya nantang Tuhan waktu itu. Tuhan, kalau memang Tuhan tuh ada, tunjukin. Saya udah nyari, saya nggak pasif, saya nggak ibaratnya nggak nunggu aja. Tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya pengen tahu Tuhan yang benar tuh yang mana gitu. Karena saya waktu itu tidur. Nah, pada saat saya tidur, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya bangun di gua yang sangat gelap banget dan badan saya tuh penuh dengan binatang kelabang. Nah, pada saat itu saya lari, terus ada yang memanggil nama saya. Saya kejar kan orang yang manggil nama saya itu. Terus, tapi kok nama itu makin saya kejar, makin ngejauh, makin ngilang gitu. Terus akhirnya saya udah kehabisan nafas, saya jatuh. Kelabang udah naik setengah tubuh saya tuh. Itu saya ngerasain gimana rasanya digigit kelabang tuh real banget. Saya nangis, saya udah pasrah, oh saya bakal mati nih, saya bakal mati. Kelabang udah mau naik hampir ke leher saya, setengah, hampir di sini, di leher saya. Terus saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini, saya bilang, pelan tapi samar, saya bilang, Tuhan Yesus tolong gitu. Tiba-tiba ada cahaya yang terang banget, semua kelabang lari, dan rasa sakit yang saya rasakan dari gigitan kelabang itu hilang, rasa rapuh, rasa rasa kesendirian, rasa kesedihan, semua tuh kayak ada yang menyelimutinya gitu loh, kayak saya tuh susah mendeskripsikan apa yang saya rasakan kemarin, cuman kayak itu yang selama seumur hidup saya cari, itu yang saya cari itu. Kehangatan, rasa sayang, kasih, cinta, damai, semua itu mencampur menjadi satu yang kayak, wow, aku nggak mau lepas nih dari rasa ini gitu. Nah terus keluar sesosok cahaya yang terang banget. Dia dudukin saya, dia meluk saya, dan itu kayak pelukan yang sangat-sangat membuat saya kayak, aku nggak bisa jelasin perasaannya seperti apa gitu. Terus saya nangis, di situ nangis aja nggak tahu mau ngapain nangis. Terus dia bilang, kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya pas saya bangun, saya dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Itu jam 5 subuh, saya ingat banget. Dan akhirnya jam 11, saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan, dan puji Tuhannya 2 hari selanjutnya saya dapat karunia bahasa roh, dibaptis pembaptisan Roh Kudus juga. Dan dari hal itu Tuhan benar-benar pakai aku luar biasa banget, karena aku percaya bahwa bukan aku yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih aku. Ketika Tuhan memilih aku, maka Tuhan punya rencana-rancangan besar dalam hidup aku gitu. Nah, and then waktu Desember aku waktu itu ada acara keluarga. Aku dudukin semua keluargaku. Nah, for your information, ketika aku kumpul keluarga, pasti aku yang disuruh imam. Karena keluarga besarku tuh suka banget mendengarkan aku ngelantunin ayat, terus suka dengan doa-doa aku. Jadi mereka selalu nyuruh aku imam. Nah, pada saat itu mereka nyuruh aku imam. Nah, terus akhirnya aku dudukin mereka semua, dan di situ ada semua keluarga besar aku, ada om aku, ada kakek aku, ini aku semuanya. Terus aku bilang sama mereka, mami, papi, semuanya,
Aku sekarang mau beritahu bahwa aku sekarang udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku nggak bilang aku pindah ke Kristen, aku nggak bilang aku pindah ke Katolik, aku cuma bilang aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ aku langsung ditonjok, aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung, terus aku heboh lah di situ, heboh. Aku diruqyah, aku di mandi, pokok diobatin secara Islam gitulah. Nah terus tapi nggak mempan buat aku gitu. Akhirnya aku sempat diusir, aku sempat ya pokoknya dicemooh lah sama teman-teman, dijauhin. Sempat ada teman aku mau jadiin aku sate. Aku pernah diteror, dilempar. Bahkan ya singkat ceritanya ya, aku hidup dari rumah ke rumah. Aku kadang nggak makan 2 hari segala macam. Memang benar-benar harga yang aku bayar banget gitu. Dan aku juga pernah dilaporin polisi. Pokoknya singkat ceritanya gitulah. Dan aku pernah mau dibunuh juga sama keluargaku, sama orang tua aku sendiri juga aku pernah mau dibunuh. Dari 2019 sampai 2021 tuh. Itu 2 tahun aku benar-benar berjalan bersama Tuhan banget. Aku pernah bilang sama mereka kayak gini, mau sehebat apapun mereka nakutin aku, intimidasi aku, bahkan mereka mau bunuh aku sekalipun, aku tidak akan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Karena ketika aku menghadapi itu semua, Tuhan Yesus tuh selalu merema di dalam hati aku, di dalam telinga aku, di dalam pemikiran aku. I have decided to follow Jesus, not running back. Jadi aku gak bakal mundur. Karena Tuhan itu, aku udah memutuskan untuk mengikut Tuhan, memikul salib, harus ada harga yang aku bayar, aku gak akan pernah mau mundur. Karena kadang tuh ada teman aku bilang, kenapa sih kamu mau merelakan semua yang udah ada di dalam kehidupan kamu? Mau itu kecukupan secara ekonomi, finansial, sampai sekarang kamu gak punya apa-apa, kamu makan pun susah gitu-gitu. Terus aku bilang sama mereka, kalau kamu ngerasain hal yang aku rasain sekarang, mungkin kamu juga gak akan mau kehilangan hal ini, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya uh, saya melewati banyak hal, dan puji Tuhannya juga Tuhan make aku luar biasa banget. Jadi selama perjalanan dari 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 6 ustadz kali ya yang mencoba untuk berdebat sama saya. Tapi ya balik lagi, puji Tuhannya aku yang ibaratnya baru mengenal Tuhan Yesus, baru bertobat, tapi Tuhan bisa benar-benar mengurapi diri aku, mengurapi lidah aku untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Memang Roh Kudus yang berbicara sama mereka. Karena aku percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita pengetahuan apapun itu. Makanya waktu itu ya puji Tuhannya ada salah satu ustadz yang akhirnya juga menerima Tuhan. Karena perbincangan komunikasi kita yang intens, akhirnya puji Tuhan dia udah nerima Tuhan sekarang. Dan Tuhan pakai aku luar biasa banget buat nyatain kemuliaannya melalui hidup aku. Hingga teman-teman aku yang dari Muslim ada 3 orang, puji Tuhan dan nerima Tuhan juga. Dan dari Buddhis 1, ada puji Tuhan juga dan nerima Tuhan. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Baik, ya ini kesaksian tentunya menguatkan dan memberkati setiap kita semua ya. Mas Indra ini mengalami banyak tantangan setelah menyatakan bahwa dirinya itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, begitu ya Mas ya? Iya, Pak. Benar. Dan tidak mengatakan bahwa saya beragama Kristen, tetapi mengakui atau mempercayai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu lahir dari kerinduan mempertanyakan Tuhan yang benar itu Tuhan yang seperti apa, begitu ya. Mengadakan penelitian istilahnya ya dari setiap agama-agama itu, bahkan literatur-literatur yang dibaca oleh Mas Indra ini. Dan akhirnya pada saat punya kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar itu, dan Tuhan yang benar itu menyatakan dirinya kepada Mas Indra dan dilawat oleh Tuhan, dan akhirnya menyerahkan diri untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, itu dasar luar biasa ya.